membahas mengenai ya integral tak tentu yang mana untuk fungsi yang lebih khusus gitu. Adapun fungsi yang akan kita bahas yang pertama itu adalah mengenai fungsi logaritma asli. Sebelum kita masuk, kita akan mulai dari turunan terhadap fungsi yang biasa. Anda tentu sudah tahu bahwa kalau misalkan kita punya sebuah fungsi f(x) sama dengan x kuadrat, kan? Kita bisa dapat turunannya itu adalah f aksen x itu menjadi 2x. Artinya di sini pangkatnya 2 akan menjadi pangkat 1. Kemudian kita juga tahu ketika kita punya sebuah fungsi f(x) sama dengan x, yang mana x di sini pangkatnya 1, ketika kita lakukan turunan, maka turunannya akan menjadi 1 dikali x pangkat 0. Kan? Di sini ada x pangkat 0, hanya saja biasanya x pangkat 0-nya enggak, jadi hanya ditulis 1 saja. Selanjutnya, ketika kita punya sebuah fungsi f(x) sama dengan 1, yang mana 1 di sini adalah 1 dari x pangkat 0 yang tidak ditulis, maka ketika kita lakukan turunan, ini hasilnya akan menjadi 0 saja. 0 dari ya x pangkat negatif 1 harus. Tapi tentu saja karena ini 0 dikalikan dengan suatu bentuk, maka hasilnya akan jadi 0 saja. Kalau ini kita lanjutkan, misalkan kita mulai lagi dari f(x) sama dengan x pangkat negatif 1, atau biasa juga ditulis 1 per x, maka ini turunannya akan menjadi negatif x pangkat negatif 2. Dan kalau kita teruskan, f(x)-nya adalah x pangkat negatif 2, yang mana ini bisa ditulis 1 per x kuadrat, maka turunannya itu akan menjadi negatif 2x pangkat negatif 3. Nah, Anda bisa perhatikan di sini bahwa kita tidak akan pernah mendapatkan turunan dari suatu fungsi itu menghasilkan x pangkat negatif 1 kalau kita mencobanya dari bentuk polinomial. Tidak akan pernah ada, jadi fungsinya, kalau kita punya sebuah turunan 1 per x, maka ini berasal dari fungsi yang seperti apa. Karena di sini kalau untuk x pangkat negatif 1 sendiri, itu akan selalu 0 dikali. Yang mana kita udah tahu kan ya, kalau turunan dari 5 itu 0, turunan dari 10 itu 0. Yang mana itu sebenarnya akan menghasilkan x pangkat negatif 1. Tapi karena pangkat awalnya pangkat 0 dan dikali ini, ya udah, akibatnya x pangkat negatif 1 itu tidak eksis gitu, tidak ada dalam hasil dari turunan. Fungsi seperti apa yang turunannya menjadi 1 per x atau turunannya menjadi x pangkat negatif 1. Yang mana ini juga pertanyaannya setara dengan pertanyaan bahwa integral dari 1 per x itu apa? Nah, Anda bisa aja cobain pakai rumus integral 1 per x itu kan x pangkat negatif 1, yang artinya akan kita bagi dengan 0. Nah, pertanyaannya sekarang kan pembagian dengan 0 itu kan tak terdefinisi ya. Jadi kita ingin punya definisinya. Integral dari 1 per x itu apa? Nah, yang seperti yang kita ketahui, 1 per x itu adalah fungsi yang bentuknya begini kan ya. Ini 1 per x ya. Ini adalah f(x) sama dengan 1 per x. Integral dari 1 per x dx itu adalah ln x. Dan tentu saja bahwa hasil integral ini tidak tunggal. Maka ini kita tulis ln x plus c. Jadi ini sudah hasil penelitian orang lain bahwa integral dari 1 per x dx itu adalah ln x. Dan tentu saja plus c. Yang mana artinya kalau misalkan kita punya fungsi ln x, maka kalau dilakukan turunan, maka turunannya itu adalah 1 per x. Jadi kita udah dapat dong fungsi apa dong yang diturunin jadi 1 per x ya, fungsinya ln x. Jadi ternyata fungsinya bukanlah berbentuk fungsi polinomial. Ln x di sini ini sebenarnya adalah bentuk logaritma. Ln x di sini adalah singkatan dari logaritma natural. Jadi ln x di sini sebenarnya berasal dari e log x dengan e-nya itu adalah bilangan Euler. Jadi ini penulisan singkatnya. Jadi kalau misalkan Anda kan biasanya ketemu logaritma kan, biasanya kan Anda ketemunya 2 log 5 misalkan ya, atau 2 log 8 misalkan ya. Tapi kalau Anda ketemunya e log 7, maka ini boleh Anda singkat menjadi ln 7. Jadi khusus untuk basisnya e, basisnya merupakan bilangan Euler, maka logaritma itu boleh ditulis sebagai ln. Nah, yang mana ln di situ berperan atau mendefinisikan suatu bentuk logaritma khusus yang kita sebut sebagai logaritma natural. Atau kalau di buku-buku berbahasa Indonesia kadang juga disebut sebagai logaritma asli. Jadi logaritma asli itu adalah sebuah bentuk logaritma yang mana basisnya adalah e. Jadi khusus untuk basisnya e,
bisa ditulis begini. Kan Anda juga punya kan bentuk logaritma yang bentuknya berbeda. Kalau Anda punya 10 log 7, maka Anda juga boleh menulis ini hanya log 7 saja kan ya. Karena kalau di Indonesia disepakati kalau tidak ditulis itu artinya nilainya 10. Nah, kalau di versi internasional disepakati kalau misalkan E log, maka itu boleh ditulis hanya ln saja. Nah, ln di sini adalah sebuah fungsi yang kalau dilakukan turunan atau diferensial, hasilnya akan menjadi seper X. Sebagai akibatnya, kalau Anda mau melakukan integral seper X, maka integral seper X itu tidak dilakukan dengan cara X pangkat negatif 5, itu integralnya ditambahin 1 pangkatnya, kemudian dibagi kan begitu. Tapi kalau X-nya pangkat negatif 1, tidak demikian. Ya, sebagai contoh, misalkan Anda punya sebuah fungsi, ini 3, ini 4. Kita mau melakukan integral terhadap fungsi ini. Integral 3 per X ditambah 4 per X kuadrat dx. Tentu saja permasalahan integral ini boleh dipisah atau boleh kalau mau langsung juga nggak masalah. Jadi di sini ketika kita menghadapi bentuk 3 per X ditambah 4 per X kuadrat dx, biasanya kita melakukan integralnya dengan mengubah dulu kan. Ini jadinya 3X pangkat min 1. Kalau yang di sini menjadi 4X pangkat min 2 dx. Nah, yang perlu Anda ingat adalah ketika Anda ketemu bentuk X pangkat min 1 atau 3 per X gitu, intinya bentuk yang per X, cara mengintegralkannya bukan dengan aturan yang kita bahas di materi sebelumnya, tapi integral dari 3X pangkat min 1 ini cukuplah 3 ln X. Tapi ketika Anda menghadapi integral 4X pangkat min 2, Anda lakukan seperti yang materi sebelumnya. Di sini kan menjadi 4X. Pangkat negatif 2 akan ditambah 1, akan menjadi negatif 1. Kemudian koefisiennya akan kita bagi dengan negatif 1. Sesuai dengan aturan yang kita bahas kemarin. Jadi Anda harus bisa bedain kapan Anda menggunakan aturan itu, kapan tidak. Kembali mengingat bahwa 3 ln X, di sini ln ini kan bentuk logaritma ya. Dan Anda tentu sudah tahu kalau Anda punya A log B pangkat C, ini kan C-nya boleh dikedepanin gitu kan. Nah, artinya sama halnya kalau udah ada C di depan, itu boleh dinaikin dong. Artinya kalau 3 ln X ini boleh aja ditulis ln X pangkat 3. Kemudian 4 dibagi min 1, negatif 4. Karena ini X pangkat min 1, ini jadinya per X plus C. Kalau misalkan kita punya sekarang adalah ln X, integralnya apa? Itu biasanya kita mencari integralnya menggunakan teknik namanya integral parsial. Untuk mengetahui integral dari ln X ini apa ya, saya akan langsung kasih aja, tapi kita akan periksa bersama. Jadi kita kalau punya sebuah fungsi, fungsinya adalah X dikali ln X dikurang X. Fungsi ini, kalau kita lakukan turunan akan jadi ln X. Nah, untuk memeriksanya ya kita turunin aja ya. Nah, seperti yang setelah Anda ketahui, kalau misalkan kita punya bentuk X dikali ln X, ini kan bentuknya perkalian ya. Kalau perkalian dari dua fungsi, cara lakukan turunannya kan seperti yang sudah Anda pelajari di kalkulus 1, U dikali V gitu kan ya. Turunannya adalah U aksen V ditambah UV aksen gitu kan. Yang mana U-nya adalah X, sehingga U aksennya akan jadi 1 dikali V, yaitu ln X, ditambah U dikali V aksen. Nah, tadi kita udah bahas bahwa ln X kalau diturunkan akan menjadi seper X. Kemudian dikurang turunan dari X. Turunan dari X adalah 1. Nah, di sini Anda bisa lihat ini hasilnya akan jadi ln X. Kemudian yang ini hasilnya akan jadi 1. Oke, kita punya ini hasilnya ln X. Kalau gitu kalau kita punya sebuah fungsi ln X, maka integralnya itu adalah X dikali ln X dikurang X ditambah C. Kalau tadi yang awal kita punya ini ya, integral dari seper X itu adalah ln X. Kemudian integral dari ln X adalah ini. Kemudian integral dari ini ya, artinya kita tinggal melanjutkan kembali dengan teknik yang sama. Cuma kayaknya tidak perlu terlalu jauh. Ya kan, karena biasanya kan kita fungsi kalau nggak seper X, ln X. Kalau tidak seperti itu kan kita bisa ubah menyerupai itu. Selanjutnya, kita ke fungsi logaritma. Kalau tadi kita fungsinya logaritma asli. Artinya basisnya E. Kan ya? Bilangan pokoknya adalah E. Jadi kalau misalnya kita punya bukan E, tapi kita hanya punya sebuah fungsi berbentuk misalkan 5 deh. 5 log X. Tentu saja 5 log X ini bukan ln ya. Gitu kan? Karena kalau ln kan harus E ya, bukan 5. Kita bisa langsung melihat bahwa bentuk logaritma, itu kan kita punya sifat ya. Kalau Anda punya 5 log X, ini boleh Anda pecah menjadi log X dibagi log 5. Dengan bilangan yang ada di sini, boleh Anda isi bilangan berapapun. Nah, sekarang kita coba cari turunan dulu ya. Karena kita sedang mencoba mencari turunan, dan yang kita punya turunan kalau logaritma itu basisnya E, maka di situ ini kita kasih E. Sebenarnya Anda boleh kasih berapapun, tapi kalau Anda kasih angka yang lain, tentu Anda tidak akan menempatkan turunannya. Gitu. Karena yang kita sudah punya kan turunan dari ln ya. Nah, maka bentuk ini bisa dinyatakan sebagai ln
X dibagi ln 5. Kan sebagai akibatnya, ketika Anda mendapatkan ln X dibagi ln 5, maka kita bisa lakukan turunannya. Ln X di sini kan adalah sebuah fungsi yang memuat X. Sementara ln 5 ini bukan fungsi yang memuat X. Jadi kita bisa menganggap ln 5 ini hanya sebagai konstanta biasa. Ya kan? Jadi kalau Anda punya sebuah bentuk 5X ya, Anda turunkannya kan hanya turunkan X-nya saja gitu. 5-nya hanya mengikut gitu kan ya. 5-nya tidak jadi 0 kan gitu. Tapi ya tetap aja ini 5 dikali 1 X pangkat 0 gitu. Seolah-olah yang Anda lakukan turunan adalah si X-nya. Alasannya kenapa? Ya karena 5 hanyalah sebuah konstanta yang tidak memuat X. Nah, artinya kita cukup lakukan turunan terhadap ln X-nya saja. Itu menjadi 1/X dikali ln 5. Jadi kita dapat nih, turunan dari 5 log X adalah 1/X dikali ln 5. Atau Anda boleh juga menuliskan ini sebagai 1 per ln 5 pangkat X. Karena kan kita tahu ya, tadi berdasarkan sifat sebelumnya yang sudah kita bahas, kalau Anda punya perkalian di sini, Anda boleh masukkan jadi pangkat kan gitu. Kalau dalam bentuk, pasti bentuk ln. Bentuk ln tadi yang ini kan, 3 ln X, jadinya ln X pangkat 3. Begitu pula dengan ini, X ln 5 itu boleh ditulis jadinya 1 per ln 5 pangkat X. Nah, ini adalah turunan dari bentuk sih. Kalau misalkan di sini bukan E. Artinya kita bisa buat lebih umum. Kalau kita punya Y sama dengan A log X, maka kita punya turunannya itu boleh Anda tulis 1 per X dikali ln A. Boleh juga Anda tulis 1 per ln A pangkat X. Ini untuk logaritma biasa ya. Bukan logaritma asli kan ya. Jadi untuk logaritma biasa ternyata turunan dari bentuk A log X itu masih memuat ln. Kalau begitu bagaimana dengan integral? Kalau kita ingin melakukan integral terhadap 5 log X. Padahal tadi kita punyanya integralnya ln X, bukan 5 log X. Tapi teknik melakukan integralnya bisa dilakukan dengan cara yang serupa. Jadi 5 log X bisa diubah menjadi ln X dibagi ln 5. Nah, ln 5 di sini bisa dikeluarin. Jadinya 1 per ln 5 integral ln X dx. Jadi 5 log X bisa Anda keluarkan 1 per ln 5-nya. Sebagai akibatnya, tadi kita udah tahu dong ya, integral dari ln X itu apa. Maka ini kita bisa dapat 1 per ln 5 dikali X ln X dikurang ya. X ln X dikurang X kan gitu. Plus C. Yang tadi. Yang ini. Kita punya integral ln X itu X ln X dikurang X. Maka di sini kalau kita punyanya integral ln X cuma X ln X dikurang X. Hanya saja kita kalikan 1 per ln 5. Ini adalah akibat kalau misalkan di sininya 5. Kalau gitu misalkan di situnya adalah A, maka kita dapat integral dari bentuk logaritma yang lebih umum gitu kan ya. Yang bukan E di atasnya, misalkan 5 log X, 7 log X, itu cukup 1 per ln-nya saja dikali X ln X dikurang X plus C gitu. Jadi ini yang lebih umum ya. Kalau misalkan Anda ketemu integralnya. Selanjutnya kita berpindah ke fungsi yang berbeda, yaitu fungsi eksponensial asli. Yang mana fungsi eksponensial itu artinya kita menggunakan E sebagai basis. Tapi tentu saja bukan dalam bentuk logaritma, tapi dalam bentuk perpangkatan. Kan eksponensial namanya. Kalau perpangkatan yang biasa Anda temukan kan X dipangkatin, gitu kan. Nah, tapi kalau di sini bukan X dipangkatin, tapi E yang dipangkatin dengan X. Nah, ini namanya eksponensial asli. Fungsi eksponensial asli tidak perlu Anda baca E pangkat X. Gitu. Meskipun membacanya E pangkat X juga tidak salah. Tapi biasanya, lebih seringnya, ini dibacanya hanya eksponen X. Karena kita sudah tahu, eksponen yang menggunakan bilangan E itu disebut sebagai eksponen asli, sehingga kalau kita sebut sebagai eksponen X, maka itu merujuk ke E di pangkat sesuatu. Kemudian, turunannya apa? Integralnya apa? Untuk mengetahuinya, ya kita mulai dari yang kita ketahui tadi. Kalau kita punya Y sama dengan E pangkat X, berdasarkan sifat eksponen, logaritma, dan akar, kita tahu nih pangkat, logaritma, dan akar, kita bisa mengubah bentuk Y sama dengan E pangkat X ini menjadi E log Y, itu sama dengan X. Jadi ini hanya mengubah bentuk perpangkatan jadi bentuk logaritma. Kemudian kita tahu E log Y ini boleh ditulis sebagai ln Y. Nah, sehingga kita bisa menganggap kita melakukan turunan X terhadap Y. Maka turunan ini, kan turunan X kan bisa ditulis dx per dy. Kalau turunan Y kan dy per dx ya.
Karena di sini kita lakukan turunan X, kita bisa tulisnya dx per dy, kemudian turunan dari log Y ini adalah 1 per Y. Sehingga kalau kita mau cari dy per dx, itu adalah Y saja. Yang artinya apa? dy per dx ini Y aksen. Kemudian Y ini apa? Yaitu E pangkat X. Nah, Anda bisa lihat di sini, kalau Anda punya bentuk E pangkat X, ternyata turunannya tetap E pangkat X. Yang artinya gampang. Kalau kita mau cari integralnya, ya kan nanti turunan ya. Integral dari E pangkat X ya akan kembali E pangkat X lagi. Gimana kalau pangkatnya bukan X, tapi pangkatnya misalkan 5X. Kita punya Y sama dengan E pangkat 5X. Kalau kita punya Y sama dengan E pangkat 5X, kalau kita mau lakukan turunan nih, maka teknik melakukan turunannya adalah seperti melakukan turunan dengan menggunakan aturan rantai. Seperti yang Anda ketahui, di sini kita punya pangkat 5X. Artinya, kalau kita mau lakukan turunan menggunakan aturan rantai, maka kita lakukan turunannya seolah-olah kita melakukan turunan E pangkat U. Turunan E pangkat U ya akan tetap. Tapi ini akan kita kalikan dengan turunan dari 5X, yaitu 5. Yang artinya turunannya akan menjadi 5 dikali E pangkat 5X. Nah, dari bentuk ini kita bisa mengambil kesimpulan kalau kita punya fungsi dalam bentuk E pangkat A dikali X, maka turunannya itu akan menjadi A dikali E pangkat AX. A dikali eksponen AX. Sebagai akibatnya, kalau kita punya A dikali eksponen AX, maka hasil integralnya itu akan menjadi eksponen AX saja ditambah C. Kalau kita tidak menginginkan ada A di sini, maka persamaan ini bisa kita bagi A. Sehingga kita dapat ini menjadi integral E pangkat AX dx itu adalah 1 per A dikali E pangkat AX plus C. Nah, Anda bisa lihat kalau turunannya kita kalikan dengan A, kalau integralnya akan dibagi dengan A. Ya, jadi bedanya kalau hanya E pangkat X diintegralkan dan diturunkan tetap, tapi kalau ada bilangan, jadi ada koefisiennya X-nya, sekian X gitu, maka turunannya akan dikalikan sekian, integralnya akan dibagi sekian tadi. Kalau kita punya eksponen asli, cara melakukan turunannya seperti ini, kemudian cara melakukan integralnya seperti ini. Selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi eksponensial yang umum. Jadi fungsi eksponensial yang mana basisnya bukan E lagi. Contoh misalkan kita punya fungsi eksponensial yaitu Y sama dengan 7 pangkat X. Turunannya apa? Integralnya apa? Tentu saja kita mulai dari cari dulu turunannya. Nah, kita tahu bentuk Y sama dengan E pangkat X, ini kan bisa diubah menjadi bentuk logaritma, yang mana Y sama dengan 7 pangkat X itu boleh ditulis sebagai 7 log Y, ini sama dengan X. Nah, tadi kita udah bahas nih, bagaimana cara melakukan turunan logaritma. Cara melakukan turunan 7 log Y itu bisa diubah menjadi ln Y dibagi ln 7 sama dengan X, kan gitu ya. Berdasarkan teknik yang kita bahas tadi di pembahasan mengenai logaritma. Nah, artinya turunan dari bentuk ini itu kan bisa ditulis ini jadinya dx per dy. Kemudian yang ini bisa ditulis sebagai 1 per y dikali ln 7. Dari sini kita bisa dapat bahwa dy per dx itu adalah y dikali ln 7. Yang mana y-nya sendiri itu adalah 7 pangkat x. Yang artinya kalau kita punya sebuah fungsi bentuknya A dipangkatkan X, maka ketika kita lakukan turunan, turunannya akan menjadi A pangkat X dikali ln A. Lebih jauhnya lagi, kalau kita perbarui bentuknya, yaitu fungsinya tidak A pangkat X saja, tapi A pangkat BX, sejadah dikali B-nya, maka teknik melakukan turunannya ya sama. Seperti tadi, kita menggunakan aturan rantai. BX-nya kita turunkan menjadi B dikali, nah baru kita lakukan turunan A pangkat BX, seolah-olah turunan A pangkat X. Ini menjadi B dikali A pangkat BX dikali ln A. Ya, ini hanya memperbarui, ditambahkan ada BX-nya, artinya kita mengalihkan dengan turunan BX. Dikalikan turunan BX kan jadinya B, ya udah bedanya hanya itu aja. Nah, yang mana bentuk ini boleh ditulis dengan lebih ringkas, yaitu menjadi A pangkat BX dikali ln. Nah, kita tahu B dikali ln A, ini kan B dikali ln A, ini kan boleh dinaikin ya B-nya menjadi pangkat berdasarkan sifat logaritma. Suatu bilangan dikali ln sesuatu kan, maka bilangan yang pengali tadi berubah bisa dianggap sebagai pangkat dari bentuk logaritma. Jadi kita dapat si bentuk turunan dari A pangkat BX
itu adalah A pangkat BX dikali ln A pangkat B. Di sini kita punya, kalau kita melakukan integral terhadap A pangkat BX dikali ln A pangkat B, ini kan akan menjadi A pangkat BX ya. Nah ini kan, integral dari bentuk ini, itulah adalah bentuk yang di atasnya, kan gitu. Kebalikan dari turunan kan integral. Jadi ini kalau diintegralkan jadinya ini. Nah karena di sini ada ln A pangkat B, yang mana ln A pangkat B di sini tidak memuat X. Artinya ln A pangkat B ini adalah suatu konstanta. Artinya persamaan ini bisa kita bagi dengan ln A pangkat B. Sehingga kita dapat integral A pangkat BX itu adalah A pangkat BX dibagi ln A pangkat B plus C. Jadi kalau turunan bentuk eksponensial yang tidak melibatkan E dari A pangkat BX, yaitu kita kalikan dengan ln A pangkat B. Artinya kalau turunan E integralnya kita bagi dengan ln A pangkat B plus C. Ya, saya kasih contoh. Ya, saya kasih satu contoh aja. Sekarang kita mau melakukan integral bentuk dari 2 log X ditambah 3 pangkat 5X. Maka cara melakukan integralnya tadi. Integral dari 2 log X itu kita lakukan dengan bentuk logaritma ya. Jadi kalau kalian punya bentuk integral dari sesuatu log X, maka integralnya ini. Jadi integral dari 2 log X itu bisa ditulis sebagai 1 dibagi ln 2 dikali X ln X dikurang X. Kemudian ditambah integral dari 3 pangkat 5X itu adalah 3 pangkat 5X dibagi ln 3 pangkat 5 plus C. Gitu. Ya, ini contoh ya. Contoh misalkan Anda menemukan soal yang seperti ini, nah maka hasil integralnya adalah yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.